Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rahmatillahi lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin ibni Abdullah alaihi afdalu salatin wa tammu taslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat tullab wat talibat fi au bi ma'hadi minhajis sahabah. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung di pesantren Minhaj Sahabah, khususnya anak-anakku yang masih ke kelas 7 di tahun ajaran baru ini ya. Maka saya perkenalkan diri saya pribadi, yaitu saya Hanifuddin sebagai bagian dari tim kesantrian yang berada di keasramaan. Ingin memperkenalkan kepada kalian, anak-anakku sekalian, tentang tata tertib pesantren atau tata tertib kesantrian pesantren Minhaj Sahabah. Nah, insyaallah untuk lebih jelasnya kita akan berikan format file PDF ya, yang sudah dirangkum seluruh bagian dari pedoman dan tata tertib di sana. Silakan dibaca sendiri. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas secara garis besar ataupun secara singkat tentang isi dari buku ketertiban tersebut ya, buku pedoman atau panduan santri. Nah, di sana ada kurang lebih 11 bab ya atau bagian yang terkait dengan kegiatan santri ya. Pertama kali yaitu dibahas di sana tata tertib umum, kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan keasramaan, kemudian fasilitas pesantren atau pemanfaatan fasilitas, kemudian pepulangan dan perizinan, ada penjengukan ya, pelanggaran, hukuman dan sanksi, kemudian bagian konseling, poin-poin pelanggaran ya, dan penghargaan tentunya. Bab terakhir atau bab 11 ada penutup. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya hidup kita ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial satu dengan yang lainnya, interaksi sosial ya. Jadi mau tidak mau ya, tentu saja semua itu harus diatur ya, dalam pedoman dan tata tertib bersama sesuai dengan kebijakan kesepakatan bersama. Untuk menghindari gesekan-gesekan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama yang bertentangan dengan syariat kita, yaitu syariat Islam yang mulia ini. Anak-anakku sekalian, perlu kita cermati bahwasanya di lingkungan pesantren erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan ataupun berbahasa Arab ya, bahasa agama kita atau bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya. Nah, di sana ada hal-hal lain pula yang diatur ya. Karena apa? Karena di sini mencakup dengan kegiatan kemanusiaan dan kegiatan pemanfaatan hal-hal yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung di pesantren Minhaj Sahabah ini. Seperti misalnya kegiatan keagamaan, ada ibadah. Nah, ibadah di sana mencakup dua hal, ada yang fardu dan ada yang sunnah. Seluruh ibadah yang ada di pesantren ini ataupun selama berada di pesantren Minhaj Sahabah ini, santriwan atau santriwati wajib turut serta ikut dalam program tersebut, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dan tidak diizinkan, tidak diperkenankan santriwan atau santriwati meninggalkan ibadah. Yang demikian akan diatur dalam poin-poin pelanggaran atau peringatan dari bagian ketertiban. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya sunnah, seperti misalnya puasa Senin Kamis, ya, puasa Arafah, puasa 9-10 Muharram atau Asyura ya, dan tilawah Al-Qur'an. Itu bahkan sholat sunnah rawatib ya,
itu menjadi kewajiban santri di pesantren Minhaj Sahabah. Meskipun itu sunnah. Kenapa? Sebagai upaya pembiasaan agar mereka senantiasa menjaga hal-hal yang mulia, ya, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kajian dan muhadarah atau tausiyah itu pun termasuk bagian dari kegiatan keagamaan. Kemudian keasramaan, di sana diatur tentang perlengkapan santriwan atau santriwati yang harus atau dilarang dibawa. Ya, silakan nanti dilihat lagi, ya, dibaca dengan baik dan dengan cermat agar semua kita bisa paham dan bisa menyesuaikan dengan kebijakan pesantren. Kemudian kebersihan, kerapihan dan ketertiban asrama, ya, itu terkait dengan pemanfaatan fasilitas, ya, yang sehari-hari hidup di sana kita sebagai rumah kita, ya, maka kita pun harus menjaganya, kebersihannya, kerapihannya, ketertibannya, itu semua sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh kesantrian pesantren Minhaj Sahabah ini. Kemudian ada pembinaan di asrama, ya, yaitu di malam hari menjelang tidur jam 9.30 waktu Indonesia Barat, ya, sampai jam 10.30 atau jam lebih awal, misalnya jam 8:30 sampai jam 9:30, ya. Itu disesuaikan dengan kegiatan yang ada nanti. Kemudian keluar masuk asrama pun tidak bebas, ya. Semua diatur berdasarkan dengan kegiatan yang ada di pesantren ini. Agar semua berjalan dengan baik, maka tidak ada santri yang masuk asrama selama jam-jam sholat, ya, jam-jam sholat fardu, misalnya jam KBM ketika mereka berada di kelas, ya, atau jam-jam di mana mereka harus berada di luar asrama, seperti misalnya kerja bakti, ya, atau bakti sosial, ataupun muhadarah dan tausiyah dari para ustadz di masjid. Kegiatan OSIS, kemudian pemanfaatan fasilitas pesantren. Nah, di sini fasilitas pesantren di luar dari asrama, misalnya masjid, ya, perpustakaan, ruang kelas, lapangan olahraga, kolam renang, ya, lab komputer, taman dan kolam, dapur, ya, kantin, klinik dan UKS, itu semua termasuk bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh pesantren. Nah, santriwan atau santriwati yang berada di fasilitas atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut, ya, maka wajib menjaga adab dan etikanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren Minhaj Sahabah. Dan itu semua kita atur dengan menyesuaikan tentu saja, ya, adab-adab dan etika dalam syariat Islam. Ya. Kemudian perpulangan dan perizinan, ya, bagi santriwan atau santriwati, ya, bila mana akan pulang pada waktunya, ya, atau karena kondisi tertentu, maka wajib melakukan izin, ya, ya, minimal 3 hari sebelumnya, kecuali perpulangan yang sifatnya darurat, seperti misalnya sakit berat, ya, kecelakaan, atau ada keluarga yang meninggal, atau karena utusan atau undangan dari pesantren, ya, tentunya pesantren Minhaj Sahabah sebagai perwakilan misalnya. Nah, maka itu bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian di sana pun ada penjengukan, ya. Apa bedanya perpulangan dan penjengukan? Tentu saja kalau perpulangan, ya, santriwan atau santriwati boleh pulang menginap di rumahnya masing-masing. Adapun penjengukan, mereka tidak diizinkan pulang, mereka hanya boleh keluar membeli keperluan, kemudian kembali ke pesantren sebelum waktu akhir yang telah ditentukan. Misalnya sebelum maghrib, ya, sebelum sholat maghrib, seluruh santriwan atau santriwati yang dijenguk wajib sudah berada lagi di area pesantren. Nah, kemudian tata tertibnya pun diatur dalam buku ini insyaallah taala. Nah, adapun pelanggaran-pelanggaran, ya, itu mencakup 3 hal. Ada pelanggaran yang ringan, pelanggaran yang sedang, dan pelanggaran yang berat. Demikian pula hukuman dan sanksi yang akan diterima, ya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Mulai dari peringatan, nasihat, ya, yang pertama, kemudian hukuman tegas seperti misalnya dikasih surat peringatan berupa tertulis ataupun tugas tambahan, ya, atau hal-hal yang sifatnya mendidik, ya. Kemudian
yang berat, yaitu sampai ke tahap pemanggilan orang tua ataupun yang sifatnya menghilangkan dampak negatif dari perilaku santri tersebut. Misalnya diskorsing dengan cara dipulangkan ke rumah selama seminggu, ya, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan keasramaan ataupun kegiatan pesantren di area pesantren Minhaj Sahabah. Agar apa? Agar dampak negatifnya tadi bisa terkurangi atau terminimalisir, ya. Nah, kemudian berikutnya ada kegiatan konseling, ya, bagi santriwan atau santriwati sekalian yang memang mengalami masalah atau mendapatkan kesulitan dalam belajar, mendapatkan kesulitan dalam hal interaksi sosial dengan kawan-kawan sebayanya atau dengan guru dan karyawan lainnya, ya, tidak mampu mengikuti kegiatan keasramaan atau pesantren, ya, maka dipersilahkan untuk berkomunikasi dengan bagian konseling, ya, dengan tahapan yang ditentukan dalam buku ini. Kemudian ada pelanggaran dan penghargaan, ya. Poin pelanggaran dan penghargaan. Bila mana ada pelanggaran, tentu saja harus kita kasih poinnya, berapa kadar pelanggaran ini, ya, dinilainya, sehingga bagi yang sudah memenuhi poin pelanggaran, ya, kemungkinan akan diberikan peringatan dan sampai tahapan-tahapan yang akan diproses sesuai dengan kebijakan bagian ketertiban nanti. Nah, kemudian berikutnya yaitu penutup, ya. Di sana ada ketentuan tambahan bagi santriwan atau santriwati yang memang sudah membaca buku ini, buku ketertiban dan pedoman dan tata tertib santri ini, maka harus menulis atau menyatakan bahwasanya saya memang sudah membaca dan memahami dengan baik, ya, seluruh pedoman dan tata tertib atau peraturan selama berada di asrama ataupun di pesantren Minhaj Sahabah ini. Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan atau teman-teman ataupun anak-anakku sekalian, ya, di pesantren ini tim kesantrian pesantren Minhaj Sahabah bergerak dan mulai efektif itu di jam-jam setelah KBM. Misal setelah anak-anak pulang, ya, kalian pulang dari sekolah itu misalnya jam 12 atau jam 1 siang, maka tim kesantrian akan turut terjun ke dalam kegiatan santri itu di pukul 15.00 atau jam 3 sore. Kenapa? Karena di sana tidak adanya kegiatan sekolah dan harus adanya pengawasan kegiatan para santriwan dan santriwati sekalian. Jadi kita sebagai tim kesantrian bergerak di waktu-waktu tidak adanya KBM. Seperti misalnya hari Sabtu sampai Ahad, ya, hari libur. Selama liburan itu tidak diizinkan pulang, maka tim kesantrian ada di sana. Jadi efektifnya hari efektif bagi tim kesantrian itu di jam 15.00 sampai jam 7 pagi. Selebihnya para santriwan atau santriwati silakan, ya, berkoordinasi dan senantiasa berinteraksi dengan tim-tim sekolah yang efektif di hari-hari tersebut. Nah, jadi tidak setiap hari itu dalam 24 jam, ya, kita mampu melayani para santriwan atau santriwati di ruang lingkup kesantrian, akan tapi kita bagi-bagi tugas. Dan insya Allah semuanya, ya, berada di bawah naungan yang sama, yaitu Yayasan Pesantren Minhaj Sahabah, dengan segenap atau seluruh daya upaya kita usahakan semua santriwan dan santriwati bisa terkendali dari segi kegiatan belajar mengajar di pesantren ini, kemudian kegiatan bermainnya, ya, kemudian kegiatan peningkatan kualitas dan mutu keilmuan, keimanan dan ketakwaannya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan efektif dan normal seperti sedia kala, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita pahami secara menyeluruh, ya.
dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit dan wabah ini diangkat dan segera hilang dari dunia kita ini, ya, sehingga kita bisa kembali berefektivitas, atau sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana halnya dahulu kala kita sekolah, ya, kemudian bisa bermain, bisa berinteraksi, dan bisa kembali beribadah dengan tenang. Dan kemudian untuk selanjutnya, ya, Ustadz persilahkan kepada anak-anakku sekalian, ya, manfaatkan waktu yang tersisa untuk membaca buku pedoman dan tata tertib ini agar semua yang tercantum bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan dan bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama antum dan antuna semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sisa-sisa hidup kita ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan diberikan kesehatan, ya, keluarga kita, saudara-saudara terdekat kita, teman dan karib kerabat kita, dan terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu berupa penyakit, ya, penyakit jasmani ataupun rohani, ya, penyakit hati tentunya, ya, dan kita semua hanyalah sebatas usaha dan upaya menjaga diri dengan baik. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memperbaiki dan memurnikan niat kita dalam kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari agar semua hal yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari pertemuan kita. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.